Shalom teman-teman semua yang terkasih di dalam Tuhan. Saya berharap keadaan teman-teman semua dalam keadaan baik-baik saja. Sebentar kita ingin menaikkan satu pujian yang berjudul Kau Mengenal Hatiku. Di hari-hari seperti ini kita percaya bahwa Tuhan adalah jawaban bagi kita semua dan hanya dekat-Mu saja Tuhan, hati kami setiap kami tenang bagi umat yang percaya kepadanya. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalam hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan
Shalom semua. Kenalkan, nama saya Wendy. Saya anak GKJ Bandengan. Anak youth dulu ya. Sekarang udah naik ke umum. Nah, di sini saya akan sedikit sharing ya tentang pengalaman hidup saya dalam menjalani panggilan yang sedang saya kerjakan ya. Singkat, jadi saya langsung awal yang paling membuat saya benar-benar bergumul itu ya ketika di tahun 2015. Nah, di situ benar-benar hati saya itu tidak tenang dan saya terus memikirkan untuk bagaimana Tuhan, apakah saya harus bagaimana caranya saya untuk menjalani panggilan-Mu ini. Jadi tepatnya di tahun 2015 itu di sebuah ibadah di youth tiba-tiba ada satu orang hamba Tuhan yang setelah ibadah dia berkata kepada saya, "Dek, kamu, saya melihat ada Tuhan mau memakai kamu untuk pekerjaannya di suatu hari nanti." Dan itu sangat membuat saya terkejut ya. Itu menjadi satu tanda yang mengkonfirmasi bahwa itu adalah salah satu tanda yang memang saya ingin Tuhan tunjukkan kepada saya agar ini benar gitu, adalah panggilan dan bukan sebuah keinginan semata ya dari hati saya. Dan itu benar-benar saya uji, dan beliau juga mengatakan pada saya, kamu harus menguji semua itu agar kamu tahu benar ini panggilan apa bukan. Jadi itu saya uji terus sampai saya bergumul terus ya. Saya memikirkan kedua orang tua saya pertama. Kalau saya menjalani panggilan ini, bagaimana mereka nanti ke depannya. Karena mereka sangat berharap kepada saya itu menjadi pengusaha. Tapi di dalam hati kecil saya tidak ada keinginan untuk menjadi seorang pengusaha. Saya terus bergumul, saya minta tolong Tuhan, kalau memang Tuhan mau pakai saya, tolong yang paling penting ada orang tua saya dipelihara, jangan sampai mereka kekurangan. Dan saya terus bergumul ya, dengan berjalannya waktu, proses terus berjalan. Dan pada tahun 2016 tanda itu semakin kuat. Tuhan membuat saya hati saya ini semakin ingin meninggalkan pekerjaan saya waktu itu. Dan akhirnya saya diskusi sama om saya sendiri ya, tempat di mana saya bekerja. Diskusi singkat dengan om saya, hanya beliau mengatakan kalau memang kamu mau ambil keputusan untuk kuliah, ya udah, biaya kuliah kamu nanti saya akan tanggung. Dan itu saya juga sangat bersyukur ya. Itu juga salah satu jawaban tanda dari Tuhan untuk saya waktu itu. Akhirnya saya mulai memantapkan hati ya. Dari situ terlebih lagi waktu itu om saya juga mengatakan kepada saya bahwa mending orang tua kamu ikut saya aja ya. Waktu itu memang kebetulan om saya baru punya anak dan dia sangat takut waktu itu untuk menggunakan memakai jasa suster ya. Jadi akhirnya dia minta pendapat saya, gimana kalau mama kamu saya suruh ke sini untuk bantu saya jagain anak saya. Sekalian papa kamu ikut saya gitu. Nah waktu itu saya sangat bersyukur ya. Itu adalah jawaban
di dalam hati saya. Nah, dari situ saya udah memantapkan lagi, dan saya bilang ke om saya, habis 2016, habis Imlek nanti saya memutuskan untuk keluar dan untuk menjalankan panggilan saya untuk kuliah. Nah, waktu itu dia sempat tanya, kamu mau kuliah, emang kamu butuh apa aja kan? Saya bilang paling nanti saya ambil paket C dulu, karena waktu itu saya nggak lulus SMA kan. Nah, dari situ saya keluar, dan satu lagi tanda dari Tuhan yang begitu kuat ketika saya keluar dari toko, saya ikut paket C, dan gereja GKJ Bandengan memberikan tempat ya untuk saya boleh tinggal, dan itu benar-benar benar-benar membuat saya takjub sama Tuhan ya, dan itu makin memantapkan hati saya untuk menjalankan panggilan Tuhan ini. Dan saya teringat akan firman Tuhan yang ada di 1 Raja-Raja 17 tentang Elia di tepi sungai Kerit. Saya bacakan ya, mulai dari pasal 2 ya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti itu firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Nah, ini salah satu ayat yang menguatkan saya waktu itu ya. Ketika kita percaya sama Tuhan, kita benar-benar menjalani apa yang Tuhan perintahkan, dan Tuhan akan memelihara kita. Dan itu saya lakukan, dan sepanjang saya memulai menjalani prosesnya sampai saya masuk kuliah, benar-benar Tuhan itu menolong saya. Tuhan sudah memperlihatkan semuanya apa yang Dia katakan dalam firman-Nya, bahwa Dia akan menolong saya, apa yang saya perlukan Dia sudah siapkan. Dan seiring berjalannya waktu, akhirnya saya berhasil ambil paket C dan masuk kuliah. Tapi di awal-awal masa-masa awal kuliah pada pertengahan tahun 2018, seperti manusia biasa ya, saya juga lama-lama juga merasa khawatir kan, nanti gimana Tuhan ke depannya gitu kan. Sementara uang saya yang hasil kerja itu sudah mulai habis, dan saya terus bergumul apa yang akan terjadi gitu kan. Awal-awal itu saya benar-benar sangat tidak percaya kalau bisa kuliah di umur yang udah kepala 3 ya. Rasa-rasanya sangat tidak mungkin gitu, tapi dalam Tuhan ya tidak ada yang tidak mungkin ya. Nah, saya berjalan terus, proses terus berjalan terus. Saya mulai khawatir, dan ketika belajar kuliah ada lagi firman Tuhan yang menguatkan saya, yaitu di Matius 6. Kita baca ya, dari 31 sampai 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan dan apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, ini juga merupakan salah satu ayat pendukung yang membuat saya sangat-sangat tidak meragukan ya akan Tuhan ya. Ini sangat-sangat menguatkan saya. Tuhan bilang kamu jangan khawatir apa yang akan kamu makan, yang akan kamu minum, dan apa yang akan kamu pakai. Dan itu benar terjadi di keseharian saya waktu kuliah. Ketika saya tidak mempunyai biaya lagi,
Tuhan mengirimkan orang-orang yang dekat, kadang-kadang yang tidak tertebak, yang tidak terduga, untuk menolong saya. Soal makan, minum, semua itu dipenuhi, bahkan ada yang memberikan pakaian. Dan itulah yang saya alami sepanjang saya menjalani panggilan Tuhan. Sekarang saya sudah memasuki semester 5 di perkuliahan saya, dan saya masih tetap akan menimba ilmu sampai nanti selesai. Setelah itu baru akan melayani Tuhan. Ini cerita singkat sharing saya tentang panggilan. Semoga dapat memberkati teman-teman.